Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Nah, sekarang biasa seputar informasi yang bermanfaat akan saya utarakan di video kali ini, terutama tentang perpolitikan di negeri ini. Seperti itu dulu. Nah, sekarang kasusnya siapa? Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak bisa di P21-kan. Beritanya seperti itu, tapi dari pihaknya Termul dan rekan-rekan kepengennya itu di P21-kan. Heran saya dari pihak Termul itu sungguh hasut. Jadi hukum itu harus gimana mereka gitu, bukan atas undang-undang kehukuman ketatanegaraan. Silakan teman-teman yang mau melihat informasinya lebih mendalam, itu banyak channel yang memberikan pendidikan yang begitu bermanfaat buat kehidupan kita di negeri tercinta ini. Ada Pak Hersubeno Arif, ada Pak LH Channel, Refli Harun, ada Guru Tigarut. Silakan, itu bagus, ilmu logikanya, ilmu mantiknya bagus sekali. Untuk yang belum like, komen, dan subscribe video saya, silakan dibantu supaya saya bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, bukan kebohongan-kebohongan yang dimunculkan. Saya mengajak semua masyarakat Indonesia untuk sedikit melihat atau mendengar perpolitikan di Indonesia, sedikit saja, supaya kita tidak terjebak dalam perpolitikan yang sangat busuk, yang sangat amburadul. Terus kita pelajari sedikit-sedikit, nanti kita bisa memberikan informasi kepada orang lain supaya tidak terjebak dalam pemilihan-pemilihan yang tidak benar. Karena berpolitik di kita itu belum beres, belum sesuai dengan visi misi dari negeri Indonesia ini. Saya mengajak umat Islam khususnya maupun masyarakat yang lainnya, silakan untuk mengikuti ulama-ulama yang benar-benar melawan oligarki, bukan berangkulan dengan oligarki. Karena kekayaan Indonesia itu di seluruh Indonesia ini hanya dipegang oleh oligarki, dan oligarki di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari. Tidak tahu ada berapa, ada 10 apa 8 itu. Kekayaan Indonesia itu cuman dipegang sama orang-orang seperti mereka. Jadi Indonesia mau tidak mau itu hanya masyarakatnya itu terbebani oleh kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat-rakyat kecil seperti kita ini. Yang belum ngopi dulu, yang belum sarapan dulu. Ini hanya sekedar ocehan
ocehan rakyat jelata. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Terkhusus generasi muda, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan tekun, walaupun kita tahu dunia ini kadang tidak adil kepada kita, tapi ya insya Allah, karena di atas kekuasaan ada yang lebih kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan doa, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Terus berita tentang siapa lagi itu, Pak Nadiem Makarim ya, yang ditersangkakan, padahal itu anak bangsa yang bisa memberikan begitu banyak pekerjaan kepada rakyat Indonesia, malah dikriminalisasi. Itulah di Indonesia. Makanya semoga saja ya tidak terjadi kutukan kepada bangsa ini, tidak terjadi istilahnya itu kezoliman yang terus-menerus seperti ini, karena mereka nanti generasi penerus tidak mau berkecimpung dalam dunia berpolitik, karena masyarakat yang di luar partai-partai itu biasanya lebih jujur karena tidak tersandra oleh partai. Mereka lebih berani. Terus Pak Nadiem itu kan sudah memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia yang banyak, begitu banyak manfaatnya, begitu banyak memberikan harapan-harapan kepada rakyat kecil untuk bisa bekerja. Saya hanya mau bertanya, orang seperti Pak Nadiem, apakah ada di tahun yang lalu maupun di tahun yang sekarang, maksudnya di tahun yang presiden yang Pak Jokowi dulu dan di tahun rezim yang sekarang Prabowo Subianto, apakah ada orang seperti Pak Nadiem Makarim? Rasanya sulit untuk menemukan orang seperti Pak Nadiem Makarim. Kita doakan saja semoga Pak Nadiem mendapatkan bantuan-bantuan hukum yang bisa mengeluarkannya dari jebakan-jebakan kriminalisasi para elit-elit penguasa yang dolim. Untuk para ojol bersatu, doakan Pak Nadiem, walaupun di luar ojol silakan yang mau mendoakan Pak Nadiem. Kasihan banget tuntutannya itu sampai 27 tahun, melebihi tuntutan-tuntutan para teroris, para pembunuh. Padahal apa yang disebutnya difitnahkan kepada Pak Nadiem Makarim itu tidak ada aliran uang kepada rekeningnya Pak Nadiem Makarim, walaupun aliran-aliran yang lainnya juga tidak ditemukan. Banyak pengamat politik, pengamat hukum yang melihat kasus ini ternyata banyak kejanggalan, banyak kerancuan, dan banyak kezalimannya. Semoga tidak terjadi lagi kepada anak bangsa, dan cukup di era sekarang, supaya nanti anak bangsa yang dari luar negeri bisa merasakan keamanan berpolitik di Indonesia, tidak main kriminalisasi seperti itu. Tapi yang saya rasakan ini
hanya terjadi di eranya Pak Joko Widodo, dan era yang sekarang keberlanjutannya itu masih ada. Untuk itu kita dorong Pak Prabowo supaya berani, tidak cukup berani tapi benar dalam langkah-langkah hukum, dalam langkah-langkah perpolitikan di kita ini. Saya hanya rakyat jelata yang mencurahkan pengetahuan saya yang saya dapatkan dari media-media yang kredibel, bersih dan jujur. Silakan teman-teman yang mau melihat langsung kejadian-kejadian keanehan-keanehan berpolitik di Indonesia. Banyak, ada channelnya Madilog, ada channelnya Refli Harun, dan ada channelnya juga Hersubeno Arif dan lain sebagainya. Dari saya sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan yang belum komen, like, dibantu untuk bisa mengembangkan channel saya, dan saya semakin bersemangat dan memberikan banyak manfaat buat orang-orang yang belum mempunyai informasi-informasi yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.